zaman 2017 daftar S2, Papa juga keuangannya nggak sebagus biasanya. Akhirnya bilang, gimana kalau mobil kamu dijual dulu? Perbanyak relasi, jangan perbanyak musuh. Apalagi dalam menangani suatu perkara. Ya ingat, masalah itu yang punya klien, bukan kita. Ini masalah klien, bukan masalah kita. Karena menurut saya kalau orang itu bisa sayang sama orang tua saya, berarti dia juga bisa sayang dengan pasangannya. Itu. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Desnadia Anjani Putri dan saya sudah bersama abang saya, Bang Rio Anggoro Prasetyo. Halo semua. Oke. Hari ini merupakan hari yang spesial karena kami dari bidang pendidikan berkelanjutan dan pengembangan advokat Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Barat atau yang lebih dikenal dengan Dewan DPC Pradi Jakarta Barat menyelenggarakan suatu acara yang eksklusif yaitu in-depth interview terkait Lawyers Life. Ya, jadi ini adalah edisi pertama dari program Lawyers Life. Dan apa sih itu program Lawyers Life, Nat? Jadi intinya kita ini akan ngobrol-ngobrol bareng advokat-advokat mulai dari yang muda sampai yang senior tentang Tentunya anggota DPC Jakarta Barat ya? Iya. Pradi Jakarta Barat ya? most of anggota Pradi Jakarta Barat, dan kita akan cari tahu lebih dalam bagaimana sih keseharian mereka, bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah mereka, dan sebenarnya lawyers itu humans juga nggak sih gitu, kayak orang selalu lihat lawyers itu sesuatu yang mewah, yang keren dan lain sebagainya. Nah kita kita akan melihat lah bagaimana sih sisi lawyers yang sebenarnya gitu, all about their daily life. Ya, jadi kita akan menyingkap tentang kehidupan para advokat ya. Sekarang kan biasanya kita kalau ngelihat advokat tuh serius gitu ya. Advokat itu very professional gitu, sangat profesional. Nah, kita tuh sebenarnya di dalam program ini akan mencoba untuk menyingkap tentang kehidupan lain dari advokat. Jadi kita lihat bagaimana sih cara mereka membalance dan membalance kehidupan mereka, dan bagaimana cara mereka sebenarnya membangun karirnya. Tentu pasti ada resep-resep yang akan kita gali di program ini. So, mungkin hari ini kita akan mengunjungi siapa, Nat, untuk program perdana kita ini? Oke, first interview kita ini adalah very humble and handsome man. Oke. Humble and handsome. Berarti laki-laki dong ya? Yoi. Oke. Dia adalah Dr. Rahgado Yosodiningrat SH LLM. Yang biasa kita kenal dengan Aga. Betul Jadi banget. hari ini kita akan ke kantor Aga. Iya. Kita akan coba interview dia, kita akan coba tanya-tanya gimana sih kehidupan seorang Aga, ya nggak? Betul banget. Gitu. Kita Oke. mau visit kantornya Biar cepet, sekarang? kita langsung cap saja ya. Let's go. Let's go ke kantornya Aga. Selamat sore. Selamat sore. Ibu, kita dari DPC Pradi Jakarta Barat. Kita hari ini mau izin untuk interview Bang Aga. Silakan, sudah ditunggu di dalam. Oke, terima kasih banyak. Kita visit kantornya. Hai Aga. Sehat. Halo Ga, Hai. ngapain aja nih hari ini nih? Kerja biasa, cuma tadi pagi sempet golf bentar. Wih, sempet ya? Sempet. Keren Ya disempet-sempetin aja. Enggak lah. Baru mulai. By the way, Nat, baru ulang tahun. Iya, makanya kita mau wish Aga happy birthday. Thank you. Semoga kalau makin bersinar udah bersinar ya kan? Iya. Makin bersinar lagi. Amin. Tercapai apa yang kita citakan, pokoknya all the best. Amin. Sehat selalu. Thank you. Makin jaya. Amin. Ya, kan? Amin. Thank you. Gak, keberatan gak sih? Ulang tahun keberapa? 28. Wow. 30. Wow. 28 tahun loh. Gila, 28 tahun udah S3 ya? S3 alhamdulillah. Kemarin lulus, kalau sidang terbuka itu S3 waktu 2021, cuma belum ulang tahun 25. Waktu itu 25, jadi 25 tahun udah S3. 25 tahun. 25 menuju 26. Aduh, S1 kapan lulusnya? S1 itu 2017.
Oh, itu 2017 awal. 2017 S1, terus 2018 S2, 2018 master di mana gak? Belanda, Erasmus waktu itu. Oh, di Erasmus. 2018 lalu terus langsung lanjut pas balik ke Indo. Jadi 2017 kelar, 2017 masuk S2, 2018 selesai, 2018 masuk S3 langsung. Nempel. Iya, ngebayangin ya. Ini penasaran nih kita nih. Kebetulan kan ya kalau Nadia udah S3 juga, S3. Saya masih kandidat. Tapi sih kita tahu nih beratnya kuliah S3 gitu ya. Kita belajar filosofi segala macam. Agak berarti umurnya masih 25-an kan pada saat masuk. Waktu daftar mungkin 23 ya. 23 Kan 2018. Kan lahir 95. 23 waktu itu berarti. Jadi terus gimana tuh tantangannya S3? Sebetulnya dibilang susah, ya susah, tapi dibilang nggak susah ya, di tengah-tengah lah. Di tengah-tengah ya. Karena sebetulnya ketolong sama S2 waktu di luar ya. S2 di luar kan waktu itu bener-bener program yang mungkin kalau di sini di Indonesia yang saya dengar kalau misalnya S2 itu sekitar hampir 2 tahun ya kalau nggak salah di sini ya. Iya. Sedangkan emang programnya waktu di Belanda itu 10 bulan. Jadi lulus 10 bulan, tapi bener-bener dipadetin. Waktu itu masuk bulan Agustus 2017 atau September awal lupa. Di bulan September akhir udah mulai nyusun tesis waktu itu. Jadi awal masuk langsung mulai tesis. Cuma ya di situ ngikutin pace-nya aja. Tapi kalau misalnya emang program 10 bulan, kalau emang nggak bisa ngejar, nanti ngulang lagi tahun depan. Ada beberapa mahasiswa juga sampai 3 tahun belum beres. Tapi kamu harus kepacu tapi kamu bisa beres on time ya. ya. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Terus itu linear penelitiannya? Maksudnya berhubungan antara untuk S1, S2, S1 ke S2 enggak sih. Cuma dari S2 ke S3 iya. Karena disertasi di S3 itu kurang lebih ngembangin tesis yang ada di S2. Jadi makanya tadi dibilang susah ya susah, tapi dibilang gampang juga nggak gampang. Jadi kedalamannya aja. Iya, yang cuma berbeda ya gitu. lebih di ini lagi Lebih lah. Ya. didalemin lagi lagi. di disertasi Iya. ya. Tapi Oke. bahan-bahan kan mostly kan udah ada tuh waktu nyusun tesis, jadi ya quote unquote lah, agak lebih enak lah waktu S3. Lebih terbantu ya. Tapi yang jadi penasaran gue ya, maksudnya untuk usia semuda ini dan pencapaian yang sudah sejauh ini gitu, non-stop tadi, S1, S2, S3 non-stop belajar terus. Pernah nggak sih seorang Aga tuh pengen hidup lebih santai gitu kayak anak-anak muda kebanyakan, which is fairly said umur segini gitu ya, kebanyakan ya teman-teman gue mungkin masih kayak bercanda-bercanda kalau kayak main-main gitu, tapi lo udah selesain doktoral lo gitu. Pernah nggak sih pengen lebih santai hidupnya, atau memang seorang Aga tuh termotivate untuk hidup seperti kayak gini? Tapi dibilang santai juga kan, maksudnya ya let's say kuliah waktu S1, S2 itu kuliah misalnya di hari Senin sampai Jumat. S3 emang dulu ambil kelasnya weekend. Sabtu Minggu. Tapi dibilang santai ya kan ada waktu hari Sabtu, ada waktu hari Minggu, atau ya kita bisa bilang weekend udah start from Friday. Udah ada 3 hari tuh santai kan. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ya masih dibilang santai-santai aja sih. Maksudnya ya balance lah. Jadi kalau dibilang pengen hidup santai ya masih bisa bagi waktunya kok. Tapi saya nggak kebayang ya, berarti kamu memulai karir kamu barengan dengan kamu memulai S3 kamu. Ya, betul. Jadi harus penelitian, Ya. harus juga memulai karir, berarti memanage waktunya juga luar biasa. Dan kamu tadi mengatakan, wah ini masih bisa santai ya. Iya. Wah, luar Ya biasa. dibagi-bagi aja. Oke, itu tadi edukasi ya. Itu tadi agak udah share banyak ya sama kita semua tentang edukasi. Nah sekarang tadi saya lebih tertarik sebenarnya profesional nih. Berarti agak admitted atau dilantik umur berapa? Kalau dilantik kan emang kalau misalnya OA organisasi advokat itu kan minimal 25. Iya. Jadi technically dilantik baru 3 tahun lalu, 2020. Itu pelantikan. Setelah ulang tahun tuh, kalau nggak salah di bulan Agustus juga deh pelantikan. Agustus ya? Itu ya. Nah, pertanyaan saya nih Kak. Jadi advokat semuda kamu. Berarti pada saat itu juga ada S3 ya? Iya. Iya kan? Ya. Advokat. Nah, itu ada tantangannya nggak? Kan orang kayak, wah, kok advokatnya muda banget. Karena ini banyak nih teman-teman semua di sana yang mungkin admittednya sama dengan Aga nih umurnya 25, 26 gitu. Ada tantangannya nggak? Kalau dibilang ada tantangannya sebagai advokat muda, tentu ada lah. Karena itu kan sama aja kayak kita meniti karir kan.
mau dibilang udah S3, mau dibilang ya profesor kejauhan. Maksudnya maksudku S1, S2, S3 dalam pekerjaan seperti kita gini yang lebih penting ya nggak bisa dibohongin jam terbang sih. Jadi udah barang tentu kalau dalam menjalankan pekerjaan, jalanin karir untuk di bidang advokat ini, pengacara ini, ketemu dengan orang itu ya balik lagi ke jam terbang. Jadi udah pasti tantangan ada. Jadi dibilang udah S3 jadi lebih pede juga enggak juga, karena malah menurut saya jadi beban. Ini akan menjadi suatu beban bahwa saya menyandang gelar doktor dan di usia yang muda ini saya harus bisa nunjukin ke orang-orang bahwa ya ini bukan sekedar gelar tapi emang bisa diimbangi dengan capability lah dan knowledge. Nah, itu jam terbang tadi kamu agak ngomongnya. Ya. Nah, ketika menghadapi orang dan orang melihat kamu, wah ini jam terbangnya belum banyak, gimana sih cara kamu meyakinkan klien atau lawan gitu loh dalam kondisi-kondisi seperti itu? Ya, as simple as meyakinkan klien tuh dari cara berbicara. Oke. Dari cara ngasih legal opinion, ngasih udah gitu arahan-arahan, saran-saran. Dari mana itu saya dapat? Dari pengalaman. Pengalaman dapat dari mana ya? Kita juga tahu saya dilahirkan dari ayah seorang advokat juga, saya banyak belajar dari beliau sih. Ngelihat beliau di lapangan itu kan nggak semata-mata cuma pas udah disumpah kan, dari sebelum itu kan saya udah ngikutin. Jadi udah ngelihat saya bisa dalam tanda kutip nyolong ilmunya yang udah dipunyai sama beliau itu udah 40 tahun berarti. 40 tahun dia di lapangan, ya saya bisa mengambil ilmu dari situ sih. Bagaimana dealing sama klien, bagaimana dealing dengan counterpart, bagaimana menghadapi permasalahan hukum orang-orang dari misalnya orang yang mengalami permasalahan hukum seperti ini, bagaimana menghadapinya dan sebagainya gitu sih. Gak mau tanya, ada nggak so far yang menurut Aga saat ini merupakan pencapaian yang istimewa? That's a good question ya sebenarnya. Nggak pernah jujur ya. Sampai saat ini nggak pernah ngerasa punya pencapaian istimewa pencapaian istimewa yang gimana gitu, ngerasa biasa aja sih. Apa yang sekarang udah dihasilkan dalam tanda kutip, apa yang udah pernah dilakukan, dikerjakan ya semata-mata menjalani profesi aja sih. Jadi kalau dibilang your greatest achievement tuh apa? I don't have any. So far ya menurut saya belum ada sih. Apalagi di umurnya masih muda lah. Terlihat se-humble itu ya. Enggak lah. Luar biasa loh. Jadi ada Benar. salah satu perkara yang cukup ya menghebohkan lah Ya. terjadi akhir-akhir ini Ya. dan di mana Aga juga menjadi salah satu tim kuasa hukumnya. Betul. Dan banyak netizen nih ternyata salah fokus gitu ya. Malah bukan yang melihat ke materi perkara, tapi melihat wah ini ada advokat muda nih cakep nih gitu. Dan ternyata follower nambah ya. Nambah. jadi conteng biru ternyata habis itu ya. Iya, jadi follower juga nambah ya. Itu quite achievement buat saya. Cuma balik lagi kayak tadi, menjalankan itu ya menjalankan sebuah profesi. Jadi ya udah itu ya pekerjaan yang harus dijalankan, tiba-tiba ada hal seperti ini ya disyukuri aja. Oke. Keren. Ya. Oke, sekarang aku pengen agak ngobrol masa lalu nih ceritanya. Agak yang sekarang ini kan lahir dari agak yang agak kecil gitu ya. Ada nggak memori atau suatu turning point dalam diri Aga yang bikin Aga jadi kayak oke, gue harus seperti ini nih atau apa gitu? Your childhood memory. Dibilang hal-hal yang kayak gitu sih kayaknya specifically nggak ada. Cuma mungkin kalau ngikutin dari perjalanan hidup dari kecil gitu kan, pendidikan TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Mungkin yang benar-benar ngerasa perubahan dalam pembentukan karakter tuh waktu SMA sih. Karena waktu SMA dulu pernah sempet SMA boarding school itu di Magelang, Taruna Nusantara. Nah di situ ya dibentuklah kita kan pendidikan di sana ya diajarkan disiplin, hormat kepada ya yang lebih tua, udah gitu menjalankan membagi waktu pintar dalam memanage waktu kayak kita pagi bangun pagi lari pagi, dilanjutin lagi makan pagi bersama-sama, udah gitu dilanjutin lagi sekolah, nanti sekolah balik lagi ya ada free time di situ kita pakai olahraga, malam belajar lagi ya. Rutinitas itu sih yang mungkin ngebentuk karakter itu kan 3 tahun waktu itu. Jadi
dari masa sekolah SMA atau SMP pun sudah pengen cita-cita jadi advokat? Waktu itu masih agak blank sih. SMP Blank? belum. Apalagi kamu di Tarnus kan? Di Tarnus kan pasti teman-teman udah ada bayangan, ada Iya. yang mau jadi apa? Jadi polisi Iya, atau betul, ada yang betul. mau jadi aparat pemerintah atau apa? Terus kamu tapi pada saat itu udah SMP belum lah. SMP tuh masih belajar tapi banyak main lah, anak SMP ngapain sih? pernah ada cita-cita lain nggak kalau inget-inget zaman dulu? Dulu. Yang menurut kamu kalau kamu balik lagi ke masa itu terus jadi kenapa gue pengen jadi itu ya gitu? Apa pengen jadi apa gak? Waktu SMA tuh dulu sempet lulus, habis itu daftar polisi waktu itu. Oke. Daftar akademi kepolisian. Itu kan daftarnya kan banyak tahapan kan. Dari tahapan tes administrasi, kesehatan, akademik, psikologi, apalagi saya lupa deh. Apa namanya? Fisik. Lulus semua nih udah. Udah lulus, berangkat ke Semarang. Dari berapa belas ribu orang biasanya kan daftar. Dipilih 400. 400 berangkat ke Semarang, itu tahun 2013. Berangkat ke Semarang 400, disaring lagi. 100 orang pulang, itu karena ranking. Akhirnya waktu itu pulang lah. Nah di sini bingung kan. Ini mau kemana? Bulan itu waktu itu Juli, pulang tanggal 24 ingat. 24 Juli 2013, PTN semua udah tutup. Mau daftar UI, mau daftar UGM, ITB udah nggak bisa kan. Terus papa waktu itu sempat bilang, udah kamu ini aja istirahat dulu setahun, kalau mau fokus akpol lagi, kamu latihan aja atau enggak les bahasa apa, terserah kamu. Terus mikir, aduh enggak deh, daripada sayang umur setahun waktu itu kan. Akhirnya nyari-nyari kepikiran, apa jadi lawyer aja ya. Ngelihat orang tua juga kan, lihat papa juga, kayak jadi lawyer juga enak, udah gitu, dalam tanda kutip enak, bermartabat juga, bisa membanggakan dan ya bermanfaat bagi orang sekitar. Akhirnya waktu itu daftar hukum yang tadi bilang, PTN nggak bisa. Akhirnya coba cari PTS yang bagus mana nih, perguruan tinggi swasta. Akhirnya waktu itu daftar UPH tanggal 26 Juli itu daftar UPH, langsung keterima, ya udah kuliah di sana. Oke. Ya. Terus aku mau tanya, klise sih, tapi pernah nggak sih seorang Aga itu nggak punya duit? Pernah lah. Boleh coba Semua cerita orang dong. Nah itu karena gini loh, orang tuh ngebayanginnya siapa sih yang nggak kenal Aga dan siapa yang nggak kenal papanya Aga gitu ya. Ya thanks God Aga hidup dalam keadaan yang semua serba berkecukupan lah gitu. Nah pasti kan penasaran, pernah nggak sih seseorang itu berada di titik terendah atau di momen dimana he have nothing gitu. Nah Aga Pernah lah, semua orang pasti pernah lah. biasanya tuh karena apa? Apa karena ada momen yang kayak sampai agak akhirnya nggak punya uang atau misalnya kayak oke uang jajan habis atau gimana sih? Sampai nggak punya uang pernah, cuma dibilang nggak punya uang juga ya buat makan masih ada gitu loh, cuma kan kebutuhan hidup kan nggak cuma makan ya. Betul. Tapi dibilang nggak punya uang sempet ada, tuh paling parah ya apalagi zaman Covid itu parah. Kalau mau dibuka dulu zaman 2017 daftar S2, waktu itu bukan uang papa dalam tanda kutip. Bukan uang sendiri juga sih, maksudnya gini. Ya SMA kuliah itu waktu itu dikasih papa mobil. Ya alhamdulillah ada fasilitas punya mobil. Cuma waktu saat itu juga waktu mau berangkat S2, papa juga keuangannya nggak sebagus biasanya. Akhirnya bilang, nak, nggak pernah manggil nama sih papa. Nah, papa uang lagi nggak banyak, nggak sebanyak dulu. Ini untuk S2 juga sekarang nggak ada. Gimana kalau mobil kamu dijual dulu? Mobil kesayangan waktu itu kan. Ya udah mau gimana lagi? Dia bilang nanti papa ganti kalau udah pulang. Akhirnya dijual 2017, 2018 balik. Sampai sekarang belum diganti. Akhirnya 2021 beli mobil sendiri. Wow, gitu kan? Guys, ternyata sebenarnya setiap orang tuh mengalami pasang surut ya. Iyalah pastilah, nggak mungkin di atas terus, hidup kan muter. Hampir setiap lawyers kalau menurut pengamatan saya ya, most ya, mungkin ada beberapa 1-2 tidak terlalu begitu, tapi hampir semua tuh pasti punya hobi. Hobinya macam-macam gitu ya. Nah, Aga juga punya hobi nggak sih? Ada, hobi mah ada tentu dong. Ada ya. Hobinya apa? Olahraga hobi. Olahraga ya. Olahraga hobi, terus kalau weekend gitu biasanya ya main mobil sih. Otomotif. Ya otomotif sama teman-teman lah.
menurut kamu penting nggak sih advokat, ya profesi advokat dinamis tadi seperti yang kamu gambarkan gitu ya. Penting nggak sih advokat tuh punya hobi? Penting lah, kayak tadi saya bilang, balance aja. Balance ya? Balance aja, kalau enggak ya stres juga lah ngurusin kerjaan orang, dokumen tebel-tebel gini kalau pikirin tiap hari pusing juga. Jadi itu happy thought nih gitu ya, pikiran positifnya Iya, gitu ya, betul, hobi tuh menjaga itu ya. Iyalah, harus itu. Gitu ya, Harus. jadi memang itu tips tuh guys buat anda ya semua ya. Harus. Jadi memang harus ada hobi ya. Nggak boleh Ada terlalu hobi. serius terus lah. Dan hobi itu harus positif, Betul, betul nggak sih? betul. Iya. Gak, mau tanya nih ya. Gue sampai lihat contekan nih, Bang. Soalnya deg-degan yang mau nanya ini kan. As most eligible bachelor, seorang aga melihat beautiful woman itu kriterianya seperti apa sih? Atau gini deh, jangan beautiful dong. Jadi apa dong, Bang? Jadinya impian ya, pasangan impian agak nih nanti kalau mau jadi Boleh langsung nanya istrinya. begitu. Langsung aja dong. Gue masih basa-basi Kalau loh beautiful padahal. relatif ya. Salah Iya, berarti ya. Kalau beautiful tuh Sebenarnya relatif. pertanyaannya gitu, Gak? Cuma gue gak enak nanyanya ya kan? Jadi wanita idaman agak iya. gitu. Ya. Seperti apa? Orang yang bisa sayang sama orang tua, as in my parents, itu penting. Udah gitu orang yang bisa ngurusin, udah gitu nggak neko-neko, itu aja sih, nggak banyak. Ngurusin agak. Iyalah. Iyalah, nggak terlalu inilah. Iya. Karena kalau tadi ngomongin beautiful woman itu relatif, tapi kalau misalnya itu kan lebih ke dari personal orang ya kan. Karena menurut saya kalau orang itu bisa sayang sama orang tua saya, berarti dia juga bisa sayang dengan pasangannya, itu sih. Wow, luar biasa. Emang dari tadi dalam-dalam banget nih jawabannya. Oke. Saya jadi nanya lagi deh nih. Ada Silakan, goals Bang. nggak dalam 5 tahun ke depan? Lebih baik dari sekarang, tuh pasti. Ya, lebih banyak uang dari sekarang. Itu pasti, materi penting, apalagi sekarang apa-apa mahal. Apalagi kalau misal 5 tahun lagi, ya pengennya udah berkeluarga, punya keluarga kecil, mungkin udah punya anak 5 tahun lagi. Jadi kalau nggak punya banyak uang kan susah juga ya sekarang. Itu sih, punya keluarga kecil, udah lebih baik daripada sekarang, ya uang juga harus lebih banyak daripada sekarang. Family and prosperity. Yes. Ini pertanyaan cukup berat. Tolong dijawab dari hati nurani. Tentang organisasi advokat. Oke. What is in your mind? Jadi menurut pendapat Aga nih, apa yang Anda harapkan, apa yang Aga harapkan dari organisasi advokat di Indonesia seharusnya? Seharusnya organisasi advokat, harapan saya ya organisasi advokat bisa merangkul seluruh advokat yang ada di Indonesia dari seluruh daerah. Udah gitu yang penting ya sekarang ini kan kita lihat OA ini atau organisasi advokat ini ada banyak kan, ada yang baru lagi ini, ntar siapa lagi buat akhirnya ya apa ya, pengen menonjol masing-masing. Padahal tujuan utamanya menurut saya bukan itu sih. Kalau pendapat saya pribadi ya, organisasi advokat ini kan harusnya kan merangkul seluruh advokat yang ada di Indonesia. Ya, kita lihat dari beberapa contoh di luar lah. Bar Association itu kan cuma ada satu. Harapan saya sih ya cuma ada satu organisasi advokat yang mencakup seluruh advokat yang ada sih. Jadi di situ bisa tersaring advokat-advokat yang berkarakter, berkualitas, berintegritas, dengan idealisme yang tinggi dan lain-lain. Itu sih ya. Harapan saya bisa itu sih. Ya kalau sekarang tuh dalam tanda kutip bisa kita lihat ya, yang sini ribut sama yang sini ribut sama yang sini, kayak kurang elok sebenarnya. Makanya kalau bisa ya, dijadikan satu aja, lantas formulasinya bagaimana ya para petinggi-petinggi lah itulah yang merumuskannya. Tapi harapan saya ya itu tadi. Jadi kesimpulannya kamu mendukung single bar? Oh iya tentu. Oke, thank you. Thank you so much Aga for the time. Habis ini mau kemana? Kita langsung nanya gitu. Karena mau ikut. Oh salah ya? Oh, gitu. Mesti kerja ini. Bisa kerja dong. Ya nggak jadi deh kalau ikut kerja. Makasih banyak waktunya ya Aga. Sukses selalu. Kita you. berarti tunggu undangannya, yes.
Kan 5 tahun lagi, masih lama nggak lagi. Iya. 3 tahun lagi kayaknya. Ya, Amin. ya, bukan dalam waktu 5 tahun harusnya udahlah, harus udahlah. Oke, baik, mungkin sebelum kita tutup agak ada kesan-pesan nggak yang ingin disampaikan ke teman-teman advokat semua gitu? Mungkin ya terutama yang seumuran agak ya. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Nikmatin proses, perbanyak relasi, jangan perbanyak musuh, apalagi dalam menangani suatu perkara. Ingat klien itu, ingat masalah itu yang punya klien, bukan kita. Ini masalah klien, bukan masalah kita. Jadi jalanin secara profesional aja sih. Nggak perlu dengan kita punya klien ini, dia bermasalah dengan orang lain, kita jadi berantem juga sama orang itu, nggak perlu. Selesaikan secara profesional, ketika itu sudah selesai, kita nggak pernah tahu ada urusan apa dengan orang yang lain itu. Bisa aja ntar kita malah kerjasama sama lawyer yang lain itu, kita punya dalam tanda kutip project bareng, atau mungkin kegiatan bareng, apa kita nggak pernah tahu. Gitu sih. Oke. Thank you Jadi, so much, Kak. solidaritas ya. Solidaritas harus. Be professional and selalu solid. Harus. Oke, thank you guys. Siap. Thank you for the time, Kak. Siap. See you. Oke teman-teman semua, terima kasih telah menyimak Lawyers Live. Jadi kita berharap ya kalian semua bisa belajar banyak lah ya dari program ini gitu ya. Terutama dari narasumber kita yang hari ini, Mas Aga ya. Kita udah bisa belajar banyak dari beliau gitu tentang bagaimana sih kehidupan seorang advokat sebenarnya. Begitu bukan begitu, Nat? Betul banget, dan dari Aga, kalau saya belajar satu hal, everything is possible. Jadi kalau Aga bisa achieve doktor di usia 26, berarti teman-teman semua di luar sana juga sebenarnya mungkin ya, Bang. Gitu. Jadi take the positive things dan terus berkarya. Ya, betul. Dan kita berharap juga teman-teman semua tetap mendukung kita, dan program ini kan disajikan oleh DPC Pradi Jakarta Barat. DPC Pradi Jakarta Barat, dan kita akan terus berusaha untuk memberikan atau share segala informasi yang menarik seperti yang ada di program ini kepada teman-teman semua, dan mungkin besok kita akan mengunjungi advokat-advokat yang lain. Ya, Stay gitu. tune. Dan sekali lagi terima kasih ya, Ga, Thank atas you. kesediaannya. Dan buat teman-teman, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Thank you. Bye.